Halo sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Siapkan cemilan, headset, dan mantapkan posisi rebahan kalian ya. Karena kali ini kita bakal membahas film yang sedikit menegangkan. Kali ini kita bakal membahas alur cerita sebuah film berjudul Schools Out Forever yang dirilis pada Februari 2021. Jadi film ini masih tergolong baru ya. Film buatan Inggris ini menceritakan tentang dunia pasca apokalips, ya sejenis virus atau pandemi yang sudah menyebar di seluruh dunia. Di film ini lebih menekankan kepada apa sebenarnya yang terjadi ketika pasca pandemi. Musuh manusia sebenarnya bukanlah zombie atau virus yang sedang menyebar, melainkan manusia itu sendiri. Yaitu terjadinya persaingan antara manusia yang masih selamat, yang sama-sama berusaha untuk mempertahankan hidup mereka. Kalian kebayang nggak kalau seandainya suatu hari kalian nggak lagi pergi ke sekolah dan itu berlaku untuk selamanya? Film ini lebih mengarah kepada psychological karena lebih membuat kita berpikir apa yang akan kita lakukan jika kita berada di posisi mereka. Kita langsung masuk ke ceritanya, simak videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperlihatkannya dua murid yang lagi ingin membuat sebuah video prank. Mereka bernama Lee dan Mac. Jadi pura-puranya Lee itu terjatuh karena ditimpa oleh loker. Nah, reaction dari guru dan teman-teman mereka yang keluar dari kelas lah yang lagi direkam oleh Mac. Namun ternyata video yang mereka bikin itu malah ketahuan oleh kepala sekolah, sehingga Lee kena marah dan dia bakal mendapatkan hukuman diskors. Lalu setelahnya gurunya pun datang membawakan tasnya. Ternyata ketika dia menggeledah tas tersebut terdapat ganja yang akhirnya menyebabkan Lee dikeluarkan dari sekolah itu untuk selamanya. Lee sempat menjelaskan kalau sebenarnya mereka hanya membuat video itu untuk bercanda. Namun bapak kepala sekolah menegaskan kalau video-video seperti itu atau apa yang mereka lakukan barusan itu bisa menyebabkan kepanikan. Dengan perasaan sedih dan campur aduk, Lee pun harus menerima kenyataan kalau dirinya sudah tidak lagi menjadi murid di sekolah ini. Ketika dirinya hendak pulang, dia sempat dicegat oleh temannya, yaitu Mac. Ketahuanlah kalau ganja tadi yang sudah dipergoki oleh guru, ternyata ganja itu adalah miliknya Mac. Lee dijemput oleh ayahnya, dan dia pun juga meminta maaf atas apa yang sudah terjadi di sekolah. Lalu tiba-tiba mereka melihat ada mobil yang berusaha untuk mendahului mereka. Mereka sedikit dibikin terkejut sebenarnya apa yang sedang terjadi. Ditambah lagi ketika di scene ini mereka melihat banyak sekali mobil yang mengantri. Juga ada terdapat banyaknya orang yang keluar dari sebuah department store. Di atas mobil, ayah dan anak ini juga mendengar berita tentang adanya keputusan Perdana Menteri untuk menutup perbatasan. Aku pada awal nonton film ini langsung keingat sama COVID ya. Ditambah lagi ketika Lee lagi scroll HP-nya juga terdapat berita tentang adanya virus pandemi yang membuat negara ini harus memutuskan untuk mengkarantina. Belum lagi banyaknya berita lain yang bermunculan tentang jatuhnya para korban di seluruh dunia. Scene pun lalu berpindah kepada 3 minggu setelahnya, di mana ini adalah Lee yang keluar dari rumahnya, dia hendak membuang sampah. Ketika dia hendak membuang sampah, dia dikejutkan dengan kondisi lingkungan perumahannya yang sudah kacau balau. Dia pun melihat sekitar, dan juga di depan rumahnya juga ada mayat gini ya. Lalu dia mendengar ada bunyi telepon di rumah dan bersegera mengangkatnya, ternyata itu adalah ibunya Lee. Ibu Lee sekarang berada di luar negeri. Ibunya memastikan bagaimana keadaan putranya dan suaminya saat sekarang ini. Ternyata ayahnya Lee juga sudah terkena dampak dari virus pandemi ini. Obat dari virus pandemi ini belum ditemukan. Lalu ibunya mengatakan kalau satu-satunya yang bakal selamat dari virus pandemi ini adalah mereka yang bergolongan darah O negatif. Lee dan ibunya sama-sama memiliki golongan darah O negatif, sedangkan ayahnya mungkin tidak akan lagi bisa diselamatkan. Lee tidak tega melihat kondisi ayahnya, sampai pada akhirnya ayahnya pun meninggal dunia dan dia harus menguburkan ayahnya di belakang rumah. Keesokan harinya, ibunya kembali menelpon Lee dan mengatakan kalau Lee tidak boleh tinggal atau hidup seorang diri. Ibu Lee menyuruh Lee untuk kembali ke sekolahnya karena sekolahnya juga merupakan sekolah berasrama ya. Namun Lee belum bisa mengatakan kalau sebenarnya dirinya sudah dikeluarkan dari sekolah tersebut. Tapi sampai akhir pembicaraan telepon pun ibunya tetap mengatakan kalau sebaiknya Lee pergi ke sekolah, siapa tahu di sekolah dia bisa bertemu dengan murid-murid atau guru yang lainnya. Lee mengecek, stok makanannya juga sudah habis. Lalu dia mendengar ada bunyi-bunyi di depan rumahnya, ternyata ada seseorang yang berusaha untuk masuk ke dalam rumahnya. Memang mengerikan ya ketika kita dalam situasi pandemi, musuh kita itu bukan saja mereka yang sakit, juga mereka para manusia yang sehat yang sama-sama mencari suplai makanan. Dan di sini Lee hanya berusaha untuk membela dirinya. Dia memang sudah membuat orang yang ingin masuk ke rumahnya itu terusir keluar. Namun dia menyadari apa yang dia semprotkan tadi malah membuat api itu juga merambat ke gorden di rumahnya.
Bukannya berusaha untuk memadamkan api itu, karena Lee juga menyadari dia tidak akan lagi aman tinggal di rumah ini, Lee pun memutuskan untuk mengemasi barang-barangnya untuk pergi ke sekolah. Orang yang tadinya sempat ingin masuk ke rumahnya itu pun akhirnya kembali bisa masuk ke rumah, dan itu membuat Lee ketakutan. Akhirnya dia pun meloncat dari jendela kamarnya. Lalu Lee pun pergi ke sekolahnya dengan menggunakan sepeda. Dari saat perjalanan itulah dia menyadari kalau situasi di perkotaan sudah sangat kacau balau. Lee pun sampai di sekolahnya, namun ternyata gerbang sekolahnya masih terbuka seperti ini. Aku ya, kalau menjadi salah seorang murid yang berada di sekolah itu untuk menyelamatkan diri, mungkin aku bakal menutup gerbang itu dan membuat parameter di sekeliling sekolah. Ya, karena ditakutkan jika seandainya ada manusia-manusia di luar sana yang berusaha untuk merebut sekolah itu untuk menjadi tempat bertahan hidup. Lee masuk ke sekolahnya dan terlihatlah situasi yang sudah berantakan. Dia lalu pergi ke ruangan kepala sekolah. Mungkin Lee masih beranggapan sekolahnya masih baik-baik saja. Ternyata di ruangan kepala sekolah dia melihat bapak kepala sekolah tidak lagi dalam kondisi hidup. Lee juga melihat ada seekor anjing. Akhirnya Lee memutuskan untuk pergi kabur dan dikejar oleh anjing itu. Namun tiba-tiba dia pun terjatuh dan untungnya ada seseorang yang berusaha menyelamatkannya. Wanita ini adalah perawat di sekolahnya Lee. Lee diobati dan dicek kondisinya, dan ibu perawat ini mengatakan kalau yang selamat bukan hanya mereka berdua, melainkan juga terdapat guru dan murid-murid lainnya. Dan ini adalah Pak Guru bersama murid-murid yang lainnya. Sekarang Lee juga sudah bergabung bersama mereka. Bapak guru ini berencana untuk membawa murid-muridnya pergi ke sebuah department store makanan untuk mencari suplai. Namun Lee mengatakan kalau tadi selama di perjalanan ketika dia dari rumah menuju sekolah ini, dia melihat banyak sekali tempat-tempat store makanan yang sudah hancur. Dan ini adalah Mac, temannya Lee yang di awal tadi ya. Dia juga sekarang masih selamat dan berada di sekolah ini. Ketika mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba datanglah seorang bapak, yaitu pekerja di sekolah ini bersama anaknya yang berusaha untuk menyelamatkan diri. Mereka bersembunyi di dalam sebuah gudang peralatan pembersih sekolah. Tentunya guru dan ibu perawat serta para murid ini dibuat terkejut dan gelisah karena tiba-tiba mereka mendengar suara-suara dari luar sana dan datanglah dua orang, yaitu wanita dan pria ini yang mencari keberadaan bapak tadi yang membawa anaknya kabur. Ternyata gadis ini adalah perwakilan dari kota Warham, yaitu kota di sebelah, yang mengatakan kalau bapak dan anak tadi sudah mencuri sesuatu dari kota mereka. Jadi ternyata walaupun situasi sudah pandemi dan orang-orang hanya menyelamatkan diri mereka sendiri, ternyata mereka masih mempertahankan situasi di kota mereka. Gadis ini bernama Claire. Dia menyuruh orang-orang yang berada di sini untuk membuka pintu dari ruangan ini, namun ibu perawat mengatakan kalau ruangan itu hanyalah ruangan tempat menyimpan alat-alat kebersihan dan mereka tidak memiliki kuncinya. Karena dibilang di ruangan tersebut tidak terdapat siapa-siapa, Claire pun lalu menembakkan senapannya. Ternyata setelah itu, Mac dari atas melempar sebuah batu ke kepalanya Claire. Lee juga membantu menyerang pria yang satunya lagi. Ibu perawat ketika dia berusaha untuk menghentikan Claire, namun dia juga diserang balik. Mac pun turun dan berhasil melumpuhkan Claire. Sementara pria tadi yang sedang dilawan oleh ibu perawat juga diserang oleh Lee, dan finalnya itu disarang oleh Mac yang membuat pria ini lehernya patah. Fix kalau kayak gitu itu udah langsung mati ya. Lalu yang mengejutkannya lagi ketika mereka mengecek ruangan di mana bapak petugas kebersihan bersama anaknya sembunyi, ternyata dia mendapatkan luka tembakan yang serius. Bapak itu langsung ditangani oleh ibu perawat dan ternyata mereka yang selamat ini semuanya sama-sama memiliki golongan darah O negatif. Setelahnya, Mac menanyakan kepada anak kecil ini, ternyata yang mereka lakukan hanyalah mencari suplai makanan. Sangat miris ya, ketika mereka hanya mengambil makanan sedikit, mereka malah dikejar sampai ke sini. Mereka memutuskan untuk mengunci gerbang agar mereka merasa lebih aman, dan mereka juga melihat berita di internet, namun tidak ada bantuan yang sepertinya bakal datang ke sini. Mereka semuanya para siswa sama-sama saling menguatkan diri dan juga sudah memiliki senapan untuk membela diri mereka. Mereka berbagi tugas, bapak guru menutup gerbang, lalu Lee dan Mac memasak, dan yang lainnya juga membantu untuk menguburkan mayat-mayat tadi. Sampailah pada malam hari ketika mereka sudah memasak untuk semuanya, mereka pun makan, dan mereka juga menetapkan jam malam di mana mereka akan mematikan lampu agar menghemat daya. Mac mengatakan kepada Lee kalau dia merasa bersalah atas apa yang sudah dia lakukan hari ini karena dia sudah membunuh orang. Esok hari pun tiba, Mac sudah bersiap-siap dan membangunkan Lee untuk mengajaknya mencari suplai obat. Menggunakan mobil medis di sekolah mereka, mereka pun memutuskan untuk pergi ke luar kota. Ternyata mereka melewati kota Warham, yaitu kota di mana Claire dan pria yang di awal tadi berasal. Mereka pun mengintai wilayah setempat, namun ternyata yang berada di sana hanyalah para petani dan farm. Bapak guru terbangun dan perawat menyadari gadis yang mereka ikat yaitu Claire. Dia merasa kesakitan dan mengatakan kalau dia tidak bisa merasakan apa-apa. Yang penting dia tidak bisa menggerakkan apapun yang berada di tubuhnya.
Kita lalu berpindah scene kepada Lee dan Mac yang sampai kepada sebuah bangunan sepertinya itu sejenis rumah sakit atau klinik ya. Namun ternyata di samping klinik tersebut juga terdapat rumah-rumah mewah yang kosong. Jadi mereka memutuskan untuk masuk ke rumah-rumah tersebut dan mencari suplai makanan. Benar adanya di dalam sana terdapat banyak sekali suplai makanan dan bahan-bahan yang lain. Mereka mengemasi semuanya termasuk buku-buku, kaset, radio, dan yang lainnya. Mereka lalu kembali ke klinik untuk mencari suplai obat-obatan. Mereka berdua ini sempat berpencar ya untuk mencari suplai yang lainnya, namun mereka tetap berkomunikasi dengan mengobrol. Namun ketika dia membuka sebuah kulkas, terdapat darah atau daging yang digiling yang terdapat di dalam kulkas tersebut. Dia tidak bisa memastikan itu apa. Lalu dia membuka gorden dari sebuah ruangan yang terlihat seperti klinik tempat pasien gitu ya. Namun ternyata yang mengejutkan, dia menemukan ada manusia yang digantung terbalik, sudah tidak lagi memiliki kepala dan darahnya menetes ke bawah. Lee yang terkejut lalu memanggil Mac, namun ternyata Mac sekarang sudah berada di tangan seseorang yang menyandranya. Sepertinya seseorang ini sudah terinfeksi oleh virus yang berada di film ini. Tidak diberitahukan secara spesifik sebenarnya ini adalah virus apa, namun mereka terlihat seperti ayahnya Lee di awal film. Lee berusaha untuk bernegosiasi dengan pria ini dan mengatakan kalau sebaiknya temannya dilepaskan. Namun pada akhirnya pria ini hendak menusuk Mac dengan suntik yang dia pegang. Lalu tiba-tiba terdapat tembakan yang membuat pria ini malah mati. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk pergi meninggalkan gedung tersebut dan bertemu dengan pria yang memegang senapan yang tadi sudah menolong mereka berdua. Lee dan Mac tidak bisa memberitahukan dari mana mereka berasal ketika pria yang memegang senapan ini menanyakannya. Lalu tiba-tiba keluarlah seorang ibu-ibu dari mobil mereka yang mengatakan kalau Lee dan Mac memiliki suplai yang sangat banyak. Ibu ini memperkenalkan dirinya, dia bernama Georgina Baker, dan itu juga sudah disebutkan oleh Claire di awal film tadi kalau dia merupakan putri dari seorang pimpinan di kota Warham. Ya, ibu inilah pimpinan di kota Warham yang sekarang sedang mencari putrinya. Sebenarnya Mac dan Lee menyadari kalau Claire itu memang merupakan putri ibu ini. Ibu ini berpesan kepada mereka berdua jika seandainya kalian melihat sosok anaknya. Lalu disambung oleh Lee yang mengatakan kalau mereka bakal membawa Claire ke kota Warham. Mereka pun berpisah. Lalu ketika ibu ini naik ke atas mobilnya, anak buahnya menanyakan apakah tadi kita menyebutkan sebuah kota Warham. Mereka curiga, padahal dari awal mereka tidak menyebutkan dari mana mereka berasal, yaitu kota Warham. Bagaimana mungkin Mac dan Lee mengetahui hal tersebut? Malam pun tiba, Lee dan Mac sudah kembali ke sekolahnya dan disambut oleh ibu perawat dan bapak guru ini. Setelahnya, Lee dan Mac mengatakan kepada ibu perawat dan bapak guru tentang sandera mereka, yaitu Claire. Lee memperlihatkan sebuah foto yang tadi dititipkan oleh ibu Georgina. Mereka berencana untuk mengembalikan Claire ke ibunya, namun ternyata ibu perawat mengatakan kalau Claire dalam kondisi yang tidak bisa bergerak, alias tulang punggungnya patah. Mereka juga berpikir untuk menyembunyikan Claire di sini untuk selamanya, namun itu berarti ada satu lagi tambahan orang yang bakal diberi makan. Itu akan membuat suplai makanan semakin cepat habis. Intinya, Claire ini tidak bisa dikembalikan ke ibunya dalam kondisi seperti itu. Lalu Mac mengusulkan bagaimana kalau seandainya kita hilangkan dia untuk selamanya, alias membunuhnya. Bapak guru menghentikan perbincangan ini karena mereka belum bisa memutuskan apa yang akan dilakukan kepada gadis tersebut. Lalu setelahnya, murid laki-laki di asrama ini mereka pun happy-happy dengan minuman keras yang sebelumnya tadi mereka temukan. Hari pun berganti dan keesokan harinya Lee terbangun lebih duluan karena dia tidak mabuk-mabukan seperti teman-temannya. Lalu dia mendengar suara-suara di luar gedung. Dia pun berlari dan menyadari kalau di luar sana sudah terdapat seseorang yang hendak masuk ke pagar sekolah mereka. Hal itu juga disadari oleh bapak guru dan ibu perawat. Mac juga bergabung keluar dan mereka berempat pergi menemui orang-orang yang datang ke pagar sekolah mereka. Mereka berempat ini tentunya dibuat tercengang dan terkejut melihat ada orang yang sudah ramai datang ke pagar sekolah mereka dan juga membawa senapan dan senjata tajam. Ternyata ada sebuah mobil yang di dalamnya keluarlah seorang wanita yang merupakan wanita kemarin yang mereka temui, yaitu Georgina Baker, ibu dari Claire. Ibu ini menyapa Lee dan Mac, dan ibu ini meminta izin agar dia diperbolehkan untuk masuk ke sekolah. Tentunya mereka tidak mengizinkannya. Ibu ini mengatakan kalau dia datang hanya untuk mencari putrinya, apakah putrinya berada di sana. Itu langsung dijawab oleh Lee yang mengatakan kalau anaknya tidak ada di sini. Ibu ini bersikap tegas dengan mengatakan kalau dia memberikan waktu 24 jam kepada orang-orang yang berada di sekolah ini. Jika seandainya putrinya ada di sekolah tersebut, maka keluarkanlah putrinya. Kalau tidak, maka dia akan menyerang sekolah itu dalam waktu 24 jam. Mereka pun lalu mulai mengepung sekolah ini dengan pasukan ibu ini yang sangat banyak.
Bapak guru, ibu perawat, Lee dan Mac lalu kembali ke sekolah dan menegaskan kepada semuanya tentang situasi yang sedang terjadi. Namun apa yang dilakukan oleh Mac sekarang ini mengundang tanda tanya dari bapak guru karena sepertinya Mac malah terlihat seolah-olah dialah yang memimpin di kelompok ini. Ia terlihat kalau mereka berdua ini seolah-olah berebut kekuasaan gitu ya. Bapak guru mempercayai dirinya sebagai pemimpin dari murid-murid ini, sedangkan Mac merasa kalau dirinya lebih baik dan lebih tegas dari Pak Guru. Ditambah lagi teman-teman Lee dan Mac ini malah membela mereka, tidak membela gurunya. Mac pun mengajari rekan-rekannya dan adik-adik tingkat mereka dalam menggunakan senjata. Namun setelahnya Lee pun menyadari kalau semua itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Apalagi banyak lagi dari teman-temannya yang menganggap ini semua hanyalah bercandaan. Setelahnya Mac pun membawa Lee ke sebuah tempat terlihat kayak kamar mandi yang udah nggak kepakai. Dan Mac mengeluarkan benda-benda tajam seperti gergaji dan yang lainnya dari tasnya. Dia mengatakan kepada Lee kalau dia berencana untuk memutilasi Claire. Karena katanya itulah satu-satunya cara untuk melenyapkan gadis tersebut. Kalau seandainya mereka sudah memotong-motong badannya Claire dan mencampakkannya di tempat yang berbeda, maka hal tersebut tidak akan lagi ditemukan oleh ibunya Claire yang nantinya bakal menyergap sekolah ini masuk dengan paksa. Hal itu tentunya bertentangan dengan hati nurani baik seorang manusia. Tentunya Lee tidak menyetujui apa yang akan dilakukan oleh Mac. Mereka hanya memiliki waktu 1 kali 24 jam, lalu malam pun tiba, Lee pergi keluar untuk bergantian patroli dengan temannya. Di luar sana ketika Lee sedang berjaga, dia pun pergi ke dekat pagar untuk berbicara dengan ibu Georgina Baker. Sementara itu, ibu perawat yang sekarang berada di klinik, dia pun dialihkan oleh seorang siswa yang meminta bantuan, dan setelahnya Mac malah membawa Claire ke suatu tempat tadi, yang mungkin dia akan menjalankan rencananya untuk memutilasi Claire. Sementara itu di depan gerbang sekolah, Lee yang berusaha untuk berbicara dengan ibu Georgina, dia pun memberikan sebuah foto dan ternyata itu adalah foto dirinya bersama ibunya. Karena tujuan dirinya hanya ingin bertemu dengan ibunya kembali. Kalau seandainya dirinya bisa diyakinkan bahwa putrinya tidak berada di sekolah tersebut, mungkin mereka akan bisa menemukan jalan keluar dari semua ini. Lee mengatakan kalau hal tersebut tidak bisa dilakukan karena memang pada faktanya anak dari ibu ini berada di ruangan sekolahnya. Namun semua ini terjadi yang memulainya adalah Claire sendiri karena dia datang bersama seorang pria yang hendak memburu bapak dan anak yang tadi di awal film tadi. Ibu ini malah membela anaknya dan mengatakan mungkin saja Claire itu dalam kondisi yang masih muda dan masih bersemangat dan belum bisa mengendalikan dirinya. Kita juga melihat scene ketika Claire dibawa oleh Mac dan 2 orang temannya untuk dimutilasi di ruangan ini. Lalu seorang pria yang merupakan anak buahnya ibu Georgina pun masuk ke sekolah ini untuk mencari di mana keberadaannya Claire. Nggak taunya ketika Mac dan 2 orang temannya ini hendak melancarkan aksinya, datanglah bapak guru yang mencegah mereka. Nggak taunya bapak guru ini malah diserang balik. Kita berpindah scene kepada luar sana ketika Lee bernegosiasi dengan ibu Georgina. Lee mengatakan kalau bisa saja Claire dalam keadaan tidak prima seperti dia dalam kondisi sehat. Namun ibu ini mengatakan jika seandainya satu helai saja rambut anaknya disakiti, maka dia bersumpah demi Tuhan bahwa dia akan menggunakan kulit orang-orang yang berada di sekolah ini untuk dibuat menjadi sebuah jubah. Kita kembali berpindah scene kepada bapak guru yang sekarang sedang diserang oleh murid-muridnya. 2 orang rekan-rekannya Mac ini malah membuat kepala bapak guru masuk ke dalam sebuah toilet. Ketika Lee berusaha untuk bernegosiasi dan mengatakan kalau dirinya bisa saja membawa anak ibu ini dengan selamat keluar. Kalau kalian menonton filmnya langsung, kalian bakal merasa tekanan banget ya apa yang dialami oleh Lee sekarang ini. Karena Lee sebenarnya ingin menolong ibu ini, namun ibu ini tidak berkompromi. Lee pun bersumpah jika seandainya ibu ini dan anak-anak buahnya datang masuk ke sekolah ini, maka Claire tidak akan dalam kondisi selamat lagi. Itu sebenarnya akan dilakukan oleh teman-temannya di dalam sana. Sementara itu, ibu perawat yang memergoki apa yang dilakukan oleh Mac dan 2 orang temannya ini, dia pun tentunya menghentikan mereka. Namun sepertinya apa yang mereka lakukan ini benar-benar sudah keterlaluan, dan dalam waktu cukup lama mereka menekan kepala bapak ini yang menyebabkan dirinya tidak lagi bisa bernafas lalu meninggal dunia. Nggak tahunya setelah itu, salah seorang anak buahnya ibu Georgina malah masuk ke dalam dan memergoki mereka semua. Dia menyuruh mereka semua untuk berlutut, namun terjadi perlawanan dari Mac yang menyebabkan senapan yang dia pegang sekarang malah menembaki Claire yang berada di tempat tidur. Dan ketika anak buahnya ibu Georgina ini pergi berlari untuk menyelamatkan diri keluar, lalu dia pun ditembaki oleh Mac yang berada di belakang sana. Kondisi seperti ini itu menandakan bahwa akan dimulainya perang. Lalu semua murid di sekolah ini pun masuk ke dalam, mengunci pintu dan meletakkan benda-benda berat di depan pintu tersebut. Lalu Mac menyuruh semuanya untuk berkumpul di aula dan menyelamatkan diri. Dan ketika Lee menanyakan di mana keberadaan bapak guru, ketahuanlah kalau bapak guru sudah mereka bunuh.
Itu membuat Lee kecewa dengan sahabatnya Mac karena hal itu sudah di luar batas. Itu sudah sangat keterlaluan. Semua murid juga sudah membagi tugas mereka, yaitu menjaga, dan juga ada yang berada di atas gedung sebagai seorang sniper. Mereka memantau dan ternyata semua anak buahnya Ibu Georgina sudah sampai di depan pintu gedung. Namun mereka tidak bisa memasukinya dengan mudah karena terdapat banyak penghalang. Ada yang sedang menunggu dan ada juga yang sudah mempersiapkan minyak dan api ini, lalu dia melemparkan ke bawah sehingga terjadilah kebakaran yang menghanguskan beberapa manusia di bawah sana. Apa yang terjadi saat ini membuat Ibu Georgina ketakutan melihat anak buahnya satu persatu tumbang. Ibu Georgina keluar dan sekarang Mac dan Lee sudah selamat masuk ke dalam gedung. Dan ini ada seorang murid yang sudah memegang tongkat yang diruncingkan. Dia juga sudah bersiap-siap jika seandainya ada yang masuk melewati jendela, maka dia akan menusuk telinganya. Dan terbukti dengan pria ini yang akhirnya mati. Lalu dia dikejutkan dengan kehadiran anak buahnya Georgina yang lain yang ingin masuk. Murid ini pun lalu pergi ke dalam untuk mengambil batu. Itu karena ada jebakan lain yang menyebabkan anak buahnya Georgina ini malah terjatuh. Murid ini pun lalu membunuhnya dengan melemparkan batu tersebut. Tidak berselang lama ketika mereka menyadari kalau mereka baik-baik saja, ternyata murid ini malah ditembak. Mac dan Lee tentunya pergi berlari melanjutkan penyelamatan diri mereka. Dan salah seorang adik kelas mereka yang terlihat lemah seperti ini, dia pun bertemu akhirnya dengan Ibu Georgina Baker. Ibu ini mengatakan kalau dia tidak akan menyakiti siapapun. Dia tahu anak ini adalah anak yang baik, maka sebaiknya anak itu harus meletakkan senjatanya, karena ibu ini mengizinkannya untuk pergi kabur. Lalu ketika anak ini meletakkan senjatanya, dia pun malah diserang oleh ibu ini dan memaksanya untuk memberitahukan di mana keberadaan putrinya. Anak ini tidak tahu sebenarnya, dia hanya menyebutkan kalau anaknya ibu ini berada di aula. Ibu perawat yang sekarang sudah bangkit, dia mengecek keadaannya Claire. Ternyata Claire sudah mati diakibatkan tadi tembakan yang salah diarahkan oleh salah seorang anak buahnya Ibu Georgina. Setelahnya, Mac dan Lee pergi ke ruangan gedung di dalam dan mereka pun mendapati ada beberapa orang teman mereka yang sekarang sedang diserang oleh anak buahnya Ibu Georgina. Ketika Lee sudah berhasil menyelamatkannya, lalu dia pun malah kembali diserang balik oleh anak buah Ibu Georgina. Kasian banget ya nasibnya Lee, padahal dia udah nyelamatin temannya. Malah ketika dalam kesulitan, temannya yang udah dia tolong tadi nggak menyelamatkannya. Untungnya Lee bisa meraih sebuah tas di dekatnya yang di dalamnya terdapat sebuah wine, dan dengan botol itu dia pun menyerang penjahat tersebut. Mac dan Lee pun berhasil mengalahkan anak buahnya Ibu Georgina. Namun di tengah jalan mereka melihat salah satu temannya tadi yang sudah diselamatkan oleh Lee malah tertusuk seperti ini. Ibu Georgina sekarang sudah sampai di aula dan dia pun melihat banyak sekali murid yang berada di sana. Salah satunya dia melihat ternyata itu ada putrinya yang sekarang sedang disekap. Ternyata ketika dia membuka tutup kepala tersebut, itu adalah ibu perawat yang sedang menyamar. Mac dan Lee yang juga sudah memasuki aula, mereka melihat kalau di belakang ada tangannya ibu perawat yang sekarang sedang mempersiapkan sebuah senjata, yaitu terlihat seperti pisau. Pada saat hal itu akan terjadi, Mac bersiap untuk menembak dengan senapannya, yaitu menembak Ibu Georgina. Namun hal itu dicegah lebih dahulu oleh Lee yang malah menembak temannya ini. Lee tidak ingin Mac itu malah selalu melakukan pembunuhan, karena dari awal sepertinya Mac itu menyesal sudah membunuh seseorang, namun lama-kelamaan dia malah menikmatinya. Itu adalah hal yang salah, dan Lee ingin menghentikannya walaupun dia harus membunuh sahabatnya ini. Ibu Georgina yang masih linglung dan terkejut menyadari kalau putrinya sudah tidak ada lagi, dia pun langsung diamankan oleh ibu perawat. Sekarang sekolah ini dipimpin oleh ibu perawat, yang mana sekolah ini sekarang juga sudah mulai menampung murid-murid lainnya yang bergolongan darah O negatif. Jadi mereka semua yang berada di sini adalah mereka yang memiliki imunitas dari virus yang sedang mewabah. Mereka tetap menampung dan menerima murid-murid baru meskipun mereka adalah orang jalanan yang ingin menyelamatkan diri ke sekolah ini. Mereka juga mulai belajar bagaimana caranya bercocok tanam karena mereka memiliki lahan yang sangat luas. Mereka juga merawat lansia, salah satunya termasuk adalah Ibu Georgina. Lalu setelahnya kita diperlihatkan scene ketika ibu perawat mengatakan kepada semua murid bahwa mereka akan melepas kepergiannya Lee yang ingin pergi mencari ibunya. Film ini lebih menegaskan kepada bagaimana manusia mempertahankan hidupnya dan juga musuh sebenarnya adalah antar manusia. Juga diperlihatkan bagaimana manusia bisa berubah menjadi jahat ketika mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya karena video-video berikutnya bakalan menarik untuk kalian tonton. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!